Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Mujahidin Al-Mujahidin Jalan Nusa Indah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa kembali hadir untuk kita mempelajari Al-Qur'anul Karim dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan Al-Qur'anul Karim yang kita pelajari akan bisa menjadikan syafaat kita nanti di hari kiamat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah membahas tentang ayat surat Al-Baqarah, ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab. Itulah Alkitab, Al-Qur'an. La raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalam Alkitab Al-Qur'an tadi, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa arti takwa? Kata takwa disebutkan oleh para ulama adalah sebagaimana yang disampaikan oleh riwayat Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW menyampaikan kalimat hudan lil muttaqin, yakni nuran lil muttaqin. Kata-kata hudan di sini menjadi nur, petunjuk, menjadi nuron, cahaya, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, al-muttaqin alladzina yahdharuna minallahi uqubatahu. Orang-orang yang mewaspadai adab Allah. Jadi orang-orang yang khawatir dari Allah adabnya. Jadi dia khawatir betul adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam meninggalkan ma ya'rifuna minal huda, sesuatu yang dia tinggalkan berupa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayarjuna rahmatah, dan dia pun mengharapkan rahmat Allah. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang
khawatir datangnya adab Allah Subhanahu wa taala dan berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam riwayat yang disampaikan oleh Hasan Basri, siapa mereka yang al-muttaqin, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kata Al-Hasan Al-Basri, ittaqu ma harramallahu alaihim. Takutlah apa yang Allah haramkan atas mereka. Wa addu maftaradu alaihim, dan lakukan apa yang Allah wajibkan atas mereka. Jadi orang yang bertakwa adalah mereka yang takut untuk menjalankan apa yang dilarang oleh Allah SWT dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Itu kata Al-Hasan Basri. Jamaah sekalian, Qatadah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ini merupakan penjelasan ayat yang hudal lil muttaqin. Jadi kita akan bahas tentang alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Jamaah sekalian, kata hudan, para ulama menjelaskan al-huda, kalau kita artikan ke dalam bahasa kita apa huda itu? Petunjuk. Wa yutlaqul huda, dan kadang kata huda diartikan kepada mayukirru fil qalbi minal iman. Apa yang Allah letakkan di dalam hati berupa iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hati orang-orang yang beriman berupa keimanan. Wa hadza la yaqdiru ala khalqi fi qulubil ibad. Dan ini manusia tidak mampu untuk memberikannya di dalam hati seorang mukmin, kecuali yang memberikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan. Manusia enggak mampu. Siapapun dia tidak mampu untuk meletakkan hidayah yang ada dalam hati manusia. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Allah, sungguh engkau telah memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Jadi Allah SWT akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan tidak diberikan hidayah kepada orang yang tidak dikehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Jadi ini ayat innaka la tahdi man ahbabta. Innaka sesungguhnya engkau hai Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk. La-nya panjang, bukan pendek ya, tadi salah itu ya. Jadi bukan la tahdi tapi la tahdi. Sesungguhnya engkau hai Muhammad la tahdi, tidak akan bisa memberikan petunjuk hidayah man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi ayat ini kalau saya lihat tentang pamannya yang namanya Abu Thalib. Rasulullah SAW sangat ingin agar pamannya itu apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sedihnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Abu Thalib itu adalah orang yang senantiasa menjaganya, memeliharanya dari kecil, lalu juga yang senantiasa melindungi dari gangguan orang-orang kafir. Tapi itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Siapa yang dicintai? Abu Thalib. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Artinya hidayah ini adalah sesuatu yang Allah letakkan di dalam hati berupa keimanan di dalam hati manusia, dan ini tidak mampu seseorang untuk meletakkannya ke dalam hati seorang hamba kecuali hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa meletakkannya. Sebagaimana juga ayat lain mengatakan laisa alaika hudahum, tidaklah atas engkau hai Muhammad bisa memberikan petunjuk mereka. Jadi Rasulullah apa? Enggak bisa memberikan petunjuk pada mereka.
Padahal Rasulullah menginginkan agar seorang yang sekolom dunia ini dari umatnya semuanya agar mereka beriman. Tapi iman Allah Subhanahu wa taala hidayah itu letakkan kepada hati-hati manusia, bukan Rasulullah SAW. Kemudian dalam ayat lain juga mengatakan mayyidillahu falahadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan falahadiyalah, maka dia akan tidak bisa memberikan tidak akan bisa mendapatkan petunjuk dari Allah kalau Allah sesatkan. May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk fahuwal muhtad, maka dialah Allah yang memberikan petunjuk. Jadi ini menjelaskan bahwa hidayah itu adalah sesuatu yang Allah letakkan di dalam hati berupa iman, hati hamba-hambanya, dan itu tidaklah bisa yang meletakkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata-kata hidayah juga kadang-kadang yutlaku wa yuradu bihi bayanul haqq wa tawdihuhu wad dalalatu alaihi wal irsyadu ilaih. Kata-kata hidayah kadang-kadang diartikan, dimaksud adalah menjelaskan yang hak. Menjelaskan yang hak dan memberikan petunjuk, bimbingan. Jadi menjelaskan yang benar dan membimbing, kemudian memberikan petunjuk. Dan inilah para rasul itu mereka adalah orang hadin, sebagai pemberi petunjuk kepada umatnya. Kenapa? Karena menjelaskan. Sebagaimana dalam ayat lain, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau, hai Muhammad, sungguh engkau sudah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya apa? Rasulullah sudah menjelaskan, ini lu petunjuk. Inilah hidayah Allah SWT. Ini maksudnya seperti itu. Dan inilah tugas para rasul untuk memberikan petunjuk, hidayah. Maksudnya memberikan penjelasan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah SWT mengatakan, innama anta mundir walikulli qaumin had. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, mundir, yang menyampaikan peringatan. Jadi Rasulullah SAW disebut mundir, an-nadhir. Walikulli qaumin had. Dan bagi setiap kaum itu ada yang memberikan petunjuk. Jadi siapa yang memberikan petunjuk? Setiap kaum. Para rasul, para nabi. Mereka adalah had. Maksudnya yang menjelaskan petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan dalam ayat lain, wa hadainahun najdain. Dan sungguh kami telah berikan petunjuk dengan dua jalan. Maksudnya petunjuk di sini Kami sudah menjelaskan kepada manusia an-najdain, dua hal. Apa itu? Al-khair wa syarr. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia sudah memberikan penjelasan tentang al-khair, kebaikan, dan asyar, keburukan. Itu yang disebut Al-huda, al-hidayah. Wallahu a'lam disebutkan. Kemudian hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Dasar takwa dari kata-kata qawiyah. Qawiyah yakwi wiqayah, yang artinya menjaga, memelihara. Jadi dasar takwa itu artinya menjaga atau memelihara. Nah, disebutkan dalam satu riwayat, kila inna Umar bin Khattab, inna Umar bin Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, sa'ala Abi Bakar Ubay. Jadi Ubay bin Ka'ban. Ubay bin Ka'bin. Jadi pernah dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Salah seorang sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Jadi pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Anit takwa, tentang takwa. Jadi tentang takwa. Qala, maka kata Ubay kepada Umar, amma salakta tariqan dha syauqatin. Takwa itu seperti Anda berjalan di satu jalan yang dha syauqin. Jadi Anda berjalan di satu jalan yang dha syauqin, yang di situ banyak duri-duri di jalan tersebut. Kalau bahasa kita banyak ranjaunya deh, banyak duri, banyak beling, banyak macam-macam. Qala, bala, ya. Qala, maka kata Ubay
Fama amilta, apa yang engkau kerjakan? Apa yang engkau lakukan, hai Umar, ketika engkau mendapati, ketika Anda berjalan di satu jalan yang jalan itu apa? Penuh dengan duri, penuh dengan beling, atau ranjau-ranjau lah yang mengakibatkan kalau Anda kena akan berdarah. Fama amilta, apa yang engkau lakukan? Qala, maka kata Umar bin Khattab, sya'urtu wajtahadtu. Aku akan berhati-hati. Berhati-hati betul, merasakan bagaimana jalan tersebut. Wajtahadtu, dan bersungguh-sungguh agar enggak terkena dengan duri tersebut. Sehingga aku bisa selamat dari apa? Duri dan ranjau-ranjau tersebut. Qala, maka kata Ubay bin Ka'ab kepada Umar radhiyallahu an, fadzalikat taqwa, maka itulah takwa. Jadi implementasinya, maksudnya implementasi dari takwa itu adalah seperti kita berjalan di satu jalan yang di jalan tersebut dza syaukah, itu ada duri, ada beling, di mana kalau kita nggak berhati-hati maka kaki kita akan berdarah atau kita akan terpeleset kena ranjau-ranjau tersebut. Nah, tapi kita berhati-hati dan bersungguh-sungguh untuk mencari jalan yang baik agar kita selamat. Maka itulah at-taqwa. Kata Ubay bin Ka'ab apa? Itulah apa? At-taqwa. Jamaah sekalian, nah, orang yang bertakwa adalah orang yang meninggalkan dosa kecil atau juga dosa besar. Dalam sebuah syair disebutkan, khalludz dzunub saghiruha wa kabiruha dzakat taqiyyu. Meninggalkan dosa yang kecil dan dosa besar, dzakat taqiyyu, itulah orang yang bertakwa. Jadi itulah apa? Orang yang bertakwa. Sehingga orang yang bertakwa itu enggak melihat, ini sih dosa kecil, enggak. Pokoknya ditinggalkan. Kenapa? Karena dalam syair tersebut disebutkan la tahqiranna shaghiratan. Jangan kalian meremehkan dosa kecil. Ini sih kecilnya enggak apa-apa ya. Jangan remehkan. Kenapa? Innal jibal minal hasa. Sesungguhnya gunung yang besar itu sebetulnya dia terdiri dari apa? Kerikil-kerikil kecil. Gunung yang besar itu sebetulnya dari apa? Kerikil-kerikil kecil. Nah, dari kerikil-kerikil kecil ini bertumpuk-tumpuk, maka jadilah apa? Gunung. Artinya apa? Kalau dosa kecil ditumpuk-tumpuk bisa jadi apa? Bukit, jadi gunung gitu. Maka jangan apa? La tahqiranna shaghiratan. Jangan kita apa? Meremehkan, ya. Meremehkan apa? Dosa kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dari Abu Umaymah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, mastafadul mar'u ba'da taqwallahi khairan min zaujatin shalihah. Seseorang tidaklah mendapatkan kebaikan setelah dia bertakwa kepada Allah dengan dia mendapatkan zaujah sholihah, istri yang sholihah. Jadi dia sudah bertakwa kepada Allah SWT. Kalau tidak mendapatkan istri yang sholihah, belum apa? Belum lengkap gitu. Maka apa? Seseorang tidaklah apa? Bermanfaat, bukan bermanfaat. Seseorang tidaklah sempurna ketakwaannya kepada Allah SWT. Tidaklah apa? Mendapatkan kebaikan. Jadi seseorang itu apa? Ketakwaannya tidak mendapatkan kebaikan kecuali setelah itu dia mendapatkan apa? Istri yang solehah. Gitu ya. Siapa istri yang solehah? Ya, karena istri itu kan berpengaruh dalam rumah tangga ya. Berpengaruh gak? Seseorang itu ya, berhasil dan tidaknya itu tergantung apa? Pasangan hidupnya itu. Karena dia apa? 24 jam di situ kan. Ya, maka apa? Istri itu apa? Berpengaruh. Ya. Seseorang itu bisa jatuh dari jabatannya karena istri juga gitu. Dan bisa meningkat jabatannya apa? Dari istri juga. Nah, siapa istri yang solehah? Disebutkan inna dhara ilaiha sarrathu. Apabila seorang laki-laki, suami itu memandangnya, sarrathu, dia akan apa? Senang. Gitu. Senang melihatnya. Wa in amaraha atau adhu, dan apabila suaminya memerintahkannya, dia taati.
istri itu mentaati, enggak membangkang. Enggak apa? Enggak membangkang gitu. Jadi kalau dia lihat senang hatinya. Pulang kerja capek, ketika pulang dari mana-mana pulang capek ke rumah, sampai di rumah ngelihat istri. Senang, bukan tambah apa? Bukan tambah capek gitu. Tapi apa? Senang gitu. Kemudian ketika dia merintahkan, taat istrinya. Enggak membangkang. Enggak apa? Entar aja deh, besok aja deh, enggak. Dia taati. Tentunya yang berkenaan dengan kebaikan. Jadi apa? Artinya kita tidak boleh apa? Melaksanakan sesuatu yang ketika diperintahkan itu yang bermaksiat. La ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk ketika kita bermaksiat kepada khaliq. Jadi kalau kita perintahkan kebaikan, kita perintahkan istri kebaikan, maka wajib bagi dia apa? Untuk taati. Contohnya apa? Contohnya umpamanya ngaji sana gitu. Ngaji. Itu Bapak. Untuk ilmu kan wajib itu ya. Itu apa? Karena itu apa? Ketaatan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan apa? Kemaksiatan. Kemudian apabila istri itu diajak untuk melakukan hubungan, maka dia apa? Ikuti. Enggak membangkang gitu. Kenapa? Karena kalau diajak sampai pagi para malaikat apa? Melaknatnya gitu. Kemudian wa in ghaba anha, apabila suaminya itu ghaib, enggak ada di rumah, maka hafizathu, maka istri itu akan menjaga dirinya dan harta suaminya. Dia akan menjaga dirinya dengan tidak mengundang teman laki-lakinya ke rumah. Ada tamu laki-laki, dia apa? Disuruh masuk. Tidak, kenapa? Enggak ada suami. Enggak ada apa? Enggak ada suami. Nah inilah apa? Takwa. Jadi takwa itu sangat luar biasa, tapi takwa itu akan menjadi sempurna kalau dia memiliki apa? Istri yang solehah. Jamaah sekalian, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang muttaqin itu, maka di sini jelaskan siapa mereka yang bertakwa. Mukmin yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang ghaib. Apa itu yang gaib? Apa itu iman? Iman itu adalah sebagaimana disampaikan oleh sebuah riwayat, al-iman at-tasdik. Iman itu secara bahasa at-tasdik. Apa tasdik? Membenarkan, dari kata-kata syirik. Jadi membenarkan. Jadi apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kita benarkan gitu. Dan hati kita membenarkan adanya apa? Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Iman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan yu'minuna, mereka yang beriman itu maksudnya yusaddikun, mereka yang membenarkan. Itu apa? Iman. Kemudian dalam riwayat lain juga menyebutkan al-iman al-amal. Jadi iman itu juga amal. Jadi tidak cukup iman tanpa amal. Jadi ketika orang beriman, maka imannya itu harus diimplementasikan atau direalisasikan dengan apa? Amal. Enggak mungkin saya sih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi enggak sholat gitu. Enggak boleh gitu. Oh, saya sih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi enggak puasa ketika masuk bulan Ramadan gitu. Kenapa? Karena itu cuma sekedar apa? Iman doang tapi tidak diimplementasikan imannya gitu. Kemudian Rabi bin Anas mengatakan yang disebut iman itu yu'minuna yakhshawna, beriman artinya yakhshawna, takut. Orang yang beriman itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini maka yang utama kata Ibnu Jarir ayyakunu mausufina bil iman bil ghaib. Yang utama adalah mereka mensifati iman dengan ghaib itu adalah dengan qaulan wa i'tiqadan wa amalan. Jadi yang disebut dengan iman dengan yang ghaib itu adalah iman dengan ucapan. Lalu wa i'tiqadan dengan keyakinan. Wa amalan dan dengan amal, perbuatan. Itu disebut iman. Jadi iman itu harus diucapkan, takrir bil lisan. Kemudian wa tasdiqun bil qalbi, i'tiqad. Dibenarkan dalam apa? Hati.
wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan seluruh anggota. Jadi nggak cukup iman itu hanya di hati. Kenapa? Karena tidak disempurnakan dengan implementasi amal soleh. Atau tidak cukup dengan iman itu hanya diucapkan. Karena itu imannya orang-orang munafik yang hanya mengucapkan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah SWT, dan di antara manusia ada orang yang mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Diucapkan. Tapi dia tidak merealisasikannya dengan amal. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimumin. Padahal mereka bukan orang beriman. Kenapa? Karena imannya hanya sekedar apa? Diucapkan saja. Kadang iman juga masuk kepada khasyah lillah. Jadi orang yang beriman adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Al-iman, ya. Tasdiqul qauli bil amal. Jadi membenarkan ucapan dengan amal. Jadi ucapan dengan amal itu paralel, sejalan gitu. Tidak apa? Tidak berbeda. Kemudian wal iman disebutkan lagi kalimatun jami'atun. Berarti kalau begitu iman ada satu kalimat yang mencakup. Jadi iman itu merupakan satu kalimat yang mencakup beriman kepada Allah, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Kemudian wa tasdiqil iqrar, dan membenarkan apa yang diucapkan, bil amal, dengan amal. Itulah iman. Jadi ini banyak sekali tentang apa? Arti iman. Nah, disebutkan lagi di sini amal iman pada bahasa kadang digunakan di dalam Al-Qur'an dengan arti tasdik, membenarkan secara yakin. Contohnya apa? Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Pertama, yu'minu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa yu'minu lil mu'minin, dan percaya. Yu'minu apa? Jadi yu'minu billahi itu yang pertama, beriman kepada Allah, menggunakan yu'min juga. Yang kedua wa yu'min, dan percaya, membenarkan terhadap orang-orang mukmin. Ini kata-kata apa? Iman. Atau sebagaimana dalam surat Yusuf disebutkan wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wa ma anta bimu'minin, dan tidaklah engkau seorang mukmin, bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Wa ma anta bimu'minin itu di surah Yusuf, dan tidaklah engkau seorang mukmin, itu bukan itu. Tapi wa ma anta bimu'min, dan tidaklah engkau akan percaya lana, kepada kami gitu. Percaya gitu. Akan membenarkan kami gitu. Walau kana shadiqin, walaupun kami ini apa? Benar. Di mana saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf dimasukin ke dalam sumur, kemudian mereka pulang kebingungan. Akhirnya apa? Dicarilah serigala, lalu dibunuh. Kemudian serigala tersebut darahnya dipeperin kemana? Ke bajunya siapa? Nabi Yusuf. Untuk sebagai bukti bahwa Nabi Yusuf itu apa? Diterkam oleh apa? Oleh saudaranya. Tapi bajunya masih cakep gitu kan? Nggak robek-robek gitu kan? Nah, jadi apa? Kan orang kalau diterkam serigala bajunya robek, dia enggak cakep, tapi dipeperin darahnya serigala, dan dikatakan kepada apa? Bapak apa? Nabi Yusuf ini apa? Dimakan serigala nih. Maka kata apa? Wa ma anta bimu'minin lana. Engkau tidak akan beriman kepada kami, bukan itu maksudnya, tapi wa ma anta bimu'minin lana, dan engkau tidak akan percaya pada kami, maksudnya. Kata-kata mukmin sini apa? Engkau tidak akan percaya pada kami walau kunna shadiqin, walaupun kami ini apa? Benar gitu. Nah, itu apa? Kata-kata iman. Begitu juga kadang digunakan disertai dengan amal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut iman, maka di sana apa? Digandeng dengan kata-kata amal. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya di sini apabila digunakan secara mutlak, maka iman itu secara syar'i adalah tidaklah terjadi keimanan kecuali dengan
keyakinan, ucapan dan amal. Artinya apa? Tasdikun bil qalbi, wa takrirun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi apa kata para ulama? Tidaklah iman terjadi kecuali 3 hal. Pertama apa? Tasdikun bil qalbi, dibenarin di hati. Kita percaya adanya Allah SWT di hati kita. Kemudian diucapkan wa takrirun bil lisan, diucapkan dengan lidah. Makanya kalau orang masuk Islam non kafir apa? Orang kafir ya, bukan non muslim ya. Orang kafir ketika dia masuk Islam, maka dia harus ucapkan dengan ucapan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak jadi kalau dia mengatakan saya mau masuk Islam, udah inti jadi Islam. Enggak. Harus ada apa? Pengucapan. Itu yang disebut apa? Takrirun bil lisan. Tidak cukup hanya sekedar maunya doang. Tapi hati saya yakin deh. Iya tetap, tapi harus diucapkan gitu. Jadi kalau ada orang masuk Islam, lalu dia meminta apa? Bersyahadah, langsung syahadah. Jangan besok-besok. Besok aja deh. Ntar kita kumpulin 2 orang biar banyak saksi, jangan. Kita nggak tahu besok-besok. Ketika dia belum syahadah, tahu udah apa? Udah meninggal. Dosa dia kan? Kita juga dosa. Kenapa? Karena kita sudah menghambat orang apa? Beriman. Makanya ketika orang udah mau beriman, masuk Islam, langsung syahadah saat itu juga. Langsung apa? Syahadah saat itu juga. Kalaupun kita mau menjadi apa? Mau mengundang orang besok boleh, silakan. Menyaksikan bahwa kita kasih tahu bahwa dia sudah bersyahadah nih. Itu aja untuk apa? Menyaksikan. Jadi orang apa? Tahu sehingga tidak menjadi sebuah tuduhan. Karena kan sekarang banyak orang apa? Yang ngaku-ngaku mu'alaf padahal enggak kan gitu. Makanya kan sekarang ini terbitlah apa yang disebut apa? Sertifikat. Kenapa? Dalam rangka untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa dia itu apa? Sudah bersyahadah gitu. Jadi apa? Sudah bersyahadah. Jamaah sekalian, dan disebutkan lagi annal iman yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi iman itu tidak lebih apa stabil aja. Tapi apa? Kadang grafiknya naik, kadang apa? Turun. Ini kita sekarang ini lagi apa? Tinggi nih. Dan apa? Iman kita. Kenapa? Karena kita berada di masjid. Kemudian ada juga yang mengatakan kata-kata innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut terhadap Rabb mereka. Nah, kata-kata yakhshawna itu apa? Beriman. Artinya orang-orang yang beriman kepada Rabb mereka. Kenapa? Karena orang beriman itu adalah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bil ghaib. Kata-kata bil ghaib, Rabb Allah yang ghaib, yang enggak nampak. Atau juga kita berada di dalam kesendirian, enggak ada orang. Itu juga apa? Ghaib juga. Jadi kita beriman kepada Allah baik dalam keadaan ramai orang atau dalam keadaan kesendirian. Atau juga ada yang mengartikan di sini mereka takut beriman kepada Allah, Allah yang ghaib. Yang apa? Yang enggak nampak. Makanya orang-orang yang beriman adalah innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi ulama-ulama itu adalah mereka yang sangat takut pada Allah SWT. Kenapa? Karena mereka memiliki keimanan yang tinggi. Maka mereka apa? Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata iman juga kadang-kadang bil ghaib, maka iman juga harus dengan yang syahadah. Beriman kepada yang nampak, tapi juga beriman kepada yang syahadah. Yang beriman kepada yang gaib. Yang syahadah itu yang nampak seperti apa? Al-Quran. Al-Quran kan kelihatan. Beriman. Di zaman Rasulullah SAW, Rasul nampak kelihatan. Beriman pada Rasul. Nah, yang tidak nampak, makanya yang disebut gaib itu adalah sesuatu yang tidaklah kita mengetahuinya kecuali melalui wahyu. Jadi yang beriman kepada yang gaib, tidaklah kita mengetahui hal tersebut kecuali melalui wahyu. Apa saja? Kita beriman kepada Allah. Kita tidak tahu tentang Allah kecuali apa? Melalui wahyu. Beriman kepada para malaikat. Tidaklah kita tahu tentang malaikat kecuali melalui apa? Wahyu. Beriman kepada surga, kepada neraka. Tidaklah kita mengetahui tentang adanya surga dan neraka kecuali apa? Melalui wahyu. Itu hal-hal yang gaib disebutkan. Udah Isa akhirnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan pada
pertemuan yang akan datang masih tentang masalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Apa saja yang beriman kepada apa? Yang gaib. Ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa memahami tentang tafsir. Jadi kita tidaklah cukup belajar Al-Quran dengan hanya melalui terjemah saja. Karena terjemah itu kadang-kadang tidak mewakili dari arti apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Maka dibutuhkan di sana apa? Tafsir. Tafsir ini menjelaskan bagaimana apa? Kedudukan, posisi, sababun nuzul, lalu bahasa dari apa? Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.